Di video sebelumnya, kita pernah membahas beberapa potensi ketika ZX-4R dirilis di Amerika. Dan salah satunya saya menyebut potensi yang mungkin terjadi adalah ZX-4R akan menggantikan posisi ZX-6R di kelas Super Sport. Dan ternyata salah besar cuy. Kawasaki ternyata justru merilis ZX-6R 636 versi 2024. Dan apa yang dilakukan Kawasaki adalah hal yang di luar dugaan. Kenapa bisa di luar dugaan? Mari kita bahas, let's go! Ketika pabrikan Jepang lainnya sudah menyuntik mokat produk super sport kelas middleweight 600cc 4 silindernya, kita sebut saja seperti Yamaha R6, lalu Honda CB600RR yang memang dibuat versi terbarunya tapi tidak tersedia di Eropa dan Amerika, dan Suzuki GSX-R 600 yang juga gak jelas gimana nasibnya. Nah, Kawasaki itu sebenarnya juga pernah menghentikan penjualan ZX-6R di Eropa pada tahun 2021 lalu dengan mengumumkan melalui website resmi Kawasaki Eropa dan mengucapkan selamat tinggal kepada ZX-6R karena Kawasaki tidak akan menampilkan ZX-6R ke dalam daftar penjualan Kawasaki Eropa mulai tahun 2021. Tentunya kalian sudah banyak yang tahu lah kenapa pabrikan Jepang banyak yang menyuntik mokat produk middleweight 600cc 4 silinder. Salah satu alasannya adalah karena ada pergeseran minat konsumen, di mana konsumen lebih menyukai produk superbike daripada produk super sport. Selain itu, riset dan pengembangan motor super sport 600cc 4 silinder itu juga sangat susah dilakukan, karena semakin ditekan sama regulasi batas emisi di Eropa. Sebenarnya bisa saja dikembangkan, tapi perlu biaya lebih. Nah, daripada mengeluarkan biaya riset yang mahal, tapi penjualannya malah turun, maka jalan satu-satunya adalah suntik mokat. Jadi wajar kalau Yamaha lebih memilih membuat motor baru buat menggantikan R6, yaitu YZF R7 Super Sport 2 silinder 270 derajat. Pabrikan Jepang lainnya latah ngikutin apa yang dilakukan Yamaha, yaitu dengan membuat mesin yang identik. Contohnya, Honda ngeluarin CB750 Hornet dan Suzuki ngeluarin GSX 8S. Sedangkan Kawasaki sepertinya masih belum mau ikut-ikutan. Dan ketika rivalnya kompak menyuntik mokat, Kawasaki justru menghidupkan kembali produk ZX-6R dengan merilis ZX-6R versi 2024. Dan meskipun masih pakai platform mesin yang sama dengan pendahulunya, mesin New ZX-6R ini dipastikan sudah berstandar Euro 5, yang tentu saja sangat memungkinkan untuk dijual di Eropa. Lalu kenapa harus Eropa? Karena negara-negara Eropa adalah pasar super sport middleweight dengan pasar paling besar jika dibandingkan dengan negara-negara di benua lainnya. Beberapa usaha Kawasaki untuk membuat ZX-6R jadi lebih ramah lingkungan atau dalam tanda kutip berstandar Euro 5 supaya bisa diterima di Eropa diantaranya adalah merubah profil cam ke model baru, corong intake yang didesain ulang, revisi header knalpot, penyempurnaan nozzle, revisi airbox, sampai revisi catalytic converter. Dan ketika mesin sudah memenuhi standar emisi, maka hal terbesar yang harus dikorbankan adalah tenaga, di mana tenaga ZX-6R harus rela dikebiri. Dan supaya nilai powernya tidak terlalu anjlok, Kawasaki mengakalinya dengan cara melapisi tepi piston dengan material molybdenum untuk mengurangi gesekan supaya piston bisa bekerja lebih efisien. Dengan cara ini, tenaga mesin ZX-6R hanya turun sekitar 5 horsepower dari 127 ke 122 horsepower. Meskipun mengalami penurunan tenaga, 122 horsepower adalah tenaga yang tergolong besar untuk motor kelas super sport. Hal ini dikarenakan kapasitas mesin ZX-6R sedikit offside, yaitu 636 cc. Kapasitasnya sedikit lebih besar dari super sport 600 cc pada umumnya. Oke, dari mesin, kita sedikit beralih ke harga. Bagaimana kalau untuk soal harga? New ZX-6R tentunya mengalami kenaikan harga. Jika ZX-6R 2019, versi termurahnya dijual seharga $10.499, maka New ZX-6R versi termurahnya dijual seharga $11.299. Artinya, ada kenaikan harga sekitar $800. Mungkin akan terdengar mahal bagi kaum mendang-mending, yang bagi mereka, $800 mendingan buat beli seblak. Tapi bagi para penggemar moge, terutama fanboy dan pemilik moge Kawasaki, kenaikan $800 akan terdengar cukup masuk akal, sebandinglah dengan berbagai revisi yang dilakukan Kawasaki, khususnya pada bagian dalam mesin. Kenaikan harga ini bisa dibilang tergolong rendah jika dibandingkan dengan kompetitor. Contoh, Yamaha, yang menaikkan harga New R6 versi 2017 sekitar $1.009. Atau yang lebih bukan main adalah Honda, yang menaikkan harga New CBR600RR versi 2020 dengan margin kenaikan harga mencapai sekitar $3.378. Mohon koreksinya kalau saya salah nyebut harga ya. Jika kita melihat kenaikan harga R6 dan CBR600RR, maka kenaikan harga New ZX-6R tentunya akan terdengar lebih masuk akal. Apa yang dilakukan Kawasaki ini tergolong berani sekaligus cerdas.
Kawasaki pandai memilih waktu dan timing yang tepat dalam merilis New ZX-6R. Kawasaki meluncurkan New ZX-6R ketika semua rivalnya sudah lockout satu persatu karena termakan regulasi. Dari sini akan muncul pertanyaan, kenapa Kawasaki sebegitu kerasnya mempertahankan nama ZX-6R? Pertanyaan ini pastinya tidak ada jawaban resmi dari pihak Kawasaki, tapi mari kita coba untuk berteori. Alasan pertama yang mungkin masuk akal adalah Kawasaki memang sengaja merilis New ZX-6R ketika para pesaingnya sudah pada lockout dari Eropa dan Amerika, karena Kawasaki ingin kembali menerapkan strategi Samudra Biru. Hal ini mirip seperti apa yang dilakukan Kawasaki pada ZX-25R di Asia dan ZX-4R di Amerika, yang dimana kedua motor ini juga tidak memiliki pesaing di kelasnya. Dan ternyata, kedua produk tersebut mendapat respon yang sangat baik di setiap target wilayah pemasarannya. Dan Kawasaki sepertinya ingin menerapkan formulasi yang sama kepada ZX-6R dengan membentuk ruang pasar baru tanpa ada pesaing di dalamnya, supaya ZX-6R bisa melenggang bebas tanpa rival. Bang, kan ada rivalnya Yamaha R7. Ya masa 2 silinder lawan 4 silinder? Secara market, tentunya nggak apple to apple dong. Lalu apakah strategi ini tidak ada resikonya? Tentu saja ada. Resiko terbesarnya adalah jika seandainya Uni Eropa meningkatkan standar emisi gas buangnya menjadi Euro 6 dalam waktu dekat. Dan ketika regulasi baru sudah ditetapkan, maka produk New ZX-6R tidak akan bisa tersedia di Eropa. Ya, semoga Uni Eropa nggak terburu-buru menaikkan standar emisinya ke Euro 6 ya. Lalu alasan yang kedua adalah Kawasaki mempersiapkan New ZX-6R untuk kebutuhan balap World Supersport. Sebagai tambahan informasi, ZX-6R yang dipakai Kawasaki untuk World Supersport sekarang ini adalah ZX-6R generasi lawas, keluaran tahun 2009 yang lalu, yang pastinya udah bau tanah cuy. Dan apalagi sekarang di rivalnya banyak yang pakai motor-motor generasi baru dengan teknologi baru dan kapasitas mesin yang lebih gede. Sebut saja seperti MV Agusta FT800 RR, Triumph Street Triple RS765, dan Ducati Panigale V2 955. Ya kali masa motor keluaran tahun 2009 disuruh ngelawan motor keluaran 2020-an ke atas buat adu kencang di sirkuit. Ibaratnya kalau di PUBG ya, rival udah pakai M416, Kawasaki masih pakai Teflon cuy. Ya jelas auto AFK. Coba lihat aja itu di tabel klasemen. Kawasaki ada di peringkat berapa sekarang? Dan Kawasaki sendiri sudah pernah mendaftarkan ZX-6R 636 versi pendahulu sebagai motor homologasi yang masuk sebagai Next Generation Supersport. Dengan kehadiran New ZX-6R, persaingan pasar Supersport jadi berbeda. Lalu apakah New ZX-6R penjualannya akan laku keras? Kalau itu ya hanya waktu yang bisa menjawab. Semuanya tergantung pada minat konsumen dan seberapa kreatif tim marketing Kawasaki untuk meyakinkan calon konsumennya. Jadi kayaknya singkat aja video kali ini ya. Semua yang saya bahas di video ini hanya bersifat asumsi, yang bisa saja salah. Jadi boleh setuju, boleh juga tidak. Dan mungkin kedepannya saya juga bakal jarang bikin video panjang seperti ini ya. Mungkin bakal lebih banyak di video shorts. Tapi pantengin aja, sebisa mungkin saya akan tetap bikin video panjang. Kalau kalian mau berpendapat atau ada revisi, bisa tulis saja di kolom komentar seperti biasanya ya. Jadi sampai di sini dulu pembahasan video kali ini. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!